Hai teman-teman, nama saya Safiri Tawambiran. Di sini saya seorang siswa SMA jurusan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ilmu fisika terkait dengan materi kesetimbangan dan dinamika rotasi. Yang pertama-tama kita perlu tahu apa itu kesetimbangan dan dinamika rotasi. Kesetimbangan adalah keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan asalnya atau semula. Bahkan gangguan tersebut semakin meningkat jika setelah gangguan dihilangkan titik berat benda bergerak turun. Setelah itu, apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda yang berputar mengelilingi poros atau sumbu putar berotasi, dipengaruhi oleh gaya massa ataupun besaran kalinya. Benda dalam dinamika rotasi dianggap memiliki ukuran dan bentuk yang tetap. Untuk lebih jelas mengenai besaran apa yang mempengaruhi dinamika rotasi, pertama kita harus mengetahui apa itu momen gaya. Momen gaya adalah ukuran kuantitatif dari kecenderungan gaya untuk memutar atau mengubah gerak rotasi benda. Sementara itu, berdasarkan arah putarannya, momen gaya dibagi menjadi dua macam. Momen gaya bertanda positif jika arah putarannya ke arah jarum jam. Momen gaya bertanda negatif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu pula ada yang gaya pertama dengan gaya kedua. Gaya momen yang pertama, gaya momen gaya torsi. Momen gaya torsi adalah gaya merupakan sebab dari bergeraknya suatu benda dan dalam gerak rotasi yang menyebabkan benda berputar disebut dengan momen gaya atau torsi, yang juga didefinisikan sebagai hasil kali di antara gaya F yang tegak lurus dengan jarak dari sumbu rotasi ke arah garis kerja gaya R. Kalau gaya yang bekerja pada suatu benda lebih dari suatu hal itu menyebabkan momen gaya total yang diteruskan. Ini yang pertama. Ada pula yang kedua, yaitu momen inersia. Momen inersia itu apa? Momen inersia itu adalah kontribusi suatu benda yang berotasi terhadap sumbu putarannya, atau didefinisikan sebagai hasil antara massa partikel M dengan kuadrat jarak dari sumbu putarannya. Dari pengertian yang sudah kami tahu, yaitu pengertian dari kesetimbangan dan dinamika rotasi, dan begitu pula momen-momen gaya. Yang pertama ada momen gaya torsi dan momen inersia. Sekarang
Yang perlu kita tahu lagi adalah begitupun ada contoh-contoh penerapan dinamika rotasi. Dinamika rotasi pada kehidupan kita sehari-hari. Dinamika rotasi pada kehidupan kita sehari-hari itu contohnya seperti apa ya? Di sini contoh dinamika rotasi yang di kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Yang saya ketahui, contoh gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kita. Jadi yang pertama, gerak rotasi bumi berfungsi untuk pergantian siang dan malam. Itu gaya gerak rotasi bumi untuk siang dan malam. Yang kedua, gerak rotasi bulan untuk mengitasi bumi. Begitu pula ada yang ketiga itu gerakan jarum jam. Gerakan jarum jam itu seperti apa ya, dan untuk apa? Gerakan jarum jam tersebut untuk menunjukkan pergerakan waktu. Ada pula yang keempat. Yang keempat itu gerakan roda mobil. Gerakan roda mobil itu yang biasa kita ketahui yaitu gerakan roda pada mobil itu untuk menjalankan mobil. Seperti mau jalan ke manakah, itu perlu pergerakan roda untuk bisa menjalankan mobil tersebut. Ada pula gerakan roda sepeda. Gerakan roda sepeda itu untuk menjalankan sepeda. Jadi dari kelima gerakan tersebut, itu kegiatan atau gerakan rotasi pada kehidupan sehari-hari kita. Demikian materi kesetimbangan dan dinamika rotasi beserta contoh-contoh penerapan dinamika rotasi pada kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Berkah dalam.